4 kebohongan yang diajarkan sejak kecil dan bisa menghancurkan masa depan kita. Pernah nggak sih kalian merasa seperti hidup ini nggak adil? Dari kecil, kita tumbuh dengan berbagai nasihat dan ajaran yang katanya bisa membawa kita menuju kehidupan yang sukses. Kalian sudah melakukan semua yang diajarkan sejak kecil, tapi kenapa rasanya masih stuck di tempat yang sama? Mungkin, tanpa sadar, kita dibesarkan dengan kebohongan yang justru menghambat kita untuk berkembang. So kali ini, kita akan membongkar 4 kebohongan yang diajarkan sejak kecil dan selama ini kita percaya. Lebih penting lagi, gimana cara melepaskan diri darinya? Langsung saja simak videonya. Sekolah yang tinggi pasti sukses. Dari kecil kita selalu diajarkan untuk belajar yang rajin, dapat nilai bagus, masuk universitas top, dan dengan begitu seolah sudah pasti sukses. Tapi kenyataannya, di dunia nyata, ijazah nggak menjamin kesuksesan. Ada banyak lulusan universitas ternama yang masih kesulitan mencari pekerjaan. Di sisi lain, banyak juga orang yang tidak lulus kuliah atau bahkan tidak sekolah sampai perguruan tinggi, tapi justru berhasil dan sukses membangun bisnis atau karir yang luar biasa. Bukan berarti pendidikan itu tidak penting, tapi mindset yang lebih penting yang menentukan kesuksesan adalah keterampilan, relasi, dan keberanian untuk mengambil peluang. Jadi, daripada hanya mengandalkan ijazah, mulailah mengembangkan skill yang benar-benar bernilai dan berpotensi lebih banyak dibutuhkan di dunia nyata. Uang bukan segalanya. Mindset ini yang bikin banyak orang gak berani belajar soal keuangan dan akhirnya selalu kekurangan. Kalian mungkin sering dengar kata-kata, jangan terlalu mikirin uang. Uang bukan segalanya, yang penting bahagia. Kedengarannya bijak, tapi masalahnya, realita nggak sesimpel itu. Coba pikir lagi, kenapa begitu banyak orang yang stres karena masalah keuangan? Seperti perselisihan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi. Atau banyak kasus kriminal yang terjadi dikarenakan tekanan ekonomi, kebutuhan finansial mendesak, yang lagi-lagi adalah soal uang. Faktanya, uang mungkin bukan segalanya, tapi hampir segala hal butuh uang. Tanpa uang, kita nggak bisa hidup layak. Kita butuh uang buat kesehatan, buat keluarga, buat kebebasan memilih. Kekayaan bukan soal keserakahan, tapi soal kebebasan. Kalian bisa bebas memilih hidup yang kalian mau, bebas membantu orang yang kalian cintai, bebas mengejar passion tanpa tekanan finansial. Jadi, daripada menghindar dari uang, kenapa nggak belajar mengelolanya dengan benar? Daripada terus percaya bahwa uang itu buruk, ubah mindsetnya untuk belajar tentang bagaimana mengelola keuangan, menabung, berinvestasi, dan menciptakan multiple income streams. Karena di dunia nyata, mereka yang memahami uanglah yang bisa hidup lebih tenang dan leluasa. Jangan ambil risiko terlalu besar. Orang tua kita selalu ingin kita aman, jadi dari kecil kita diajarkan buat main aman. Kerja di tempat yang stabil, jangan terlalu ambisius, jangan berbisnis kalau berisiko. Nasihat ini terdengar logis, tapi apakah benar? Bayangkan berapa banyak orang terjebak dalam pekerjaan yang tidak mereka suka, hanya karena mereka takut keluar dari zona nyaman. Atau banyak bisnis gagal berkembang karena pemiliknya terlalu takut mengambil langkah besar. Masalahnya, di dunia yang terus berubah dan berkembang, tidak mengambil risiko justru adalah risiko terbesarnya. Bukan berarti kita harus nekat, tapi tanpa keberanian mengambil risiko, kita nggak akan pernah berkembang dan hanya menjadi orang yang sama seperti sebelumnya tanpa ada kemajuan. Coba ubah mindset daripada menghindari risiko, lebih baik pelajari cara mengelola risiko. Ambil langkah yang diperhitungkan, buat plan A, B, dan C, lalu eksekusi. Semua orang sukses yang kita kenal hari ini, dulunya pernah mengambil risiko besar. Kerja keras pasti membawa kesuksesan. Berapa kali kita dengar nasihat ini, bekerja keraslah, dan kamu pasti sukses. Tapi kenyataannya, banyak orang bekerja keras seumur hidup, tanpa pernah benar-benar mencapai kebebasan finansial. Kalau hanya kerja keras tanpa arah, maka hasilnya di situ-situ saja. Banyak orang bekerja dari pagi sampai malam, tapi gajinya tetap segitu-gitu aja. Kenapa? Karena jika tujuannya adalah kebebasan finansial, kerja keras tanpa strategi itu seperti hanya berjalan di tempat. Orang sukses bukan hanya kerja keras, tapi mereka kerja dengan cerdas. Mereka fokus pada hal yang memberikan hasil besar,
bukan sekadar sibuk. Kerja keras tanpa strategi yang tepat hanya membuat kita sibuk, bukan produktif. Dan sukses itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Jadi jika tujuan kalian adalah kebebasan, maka berhentilah hanya fokus pada kerja keras. Mulailah berpikir strategis, belajar tentang leverage, sistem, investasi, dan bagaimana menghasilkan lebih banyak value dengan usaha yang lebih efektif. Karena di dunia ini, yang menang bukan hanya yang paling bekerja keras, tapi yang paling pintar dalam menggunakan waktunya. So guys, sekarang kita sudah tahu, ada banyak kebohongan yang tanpa sadar tertanam dalam pikiran kita sejak kecil. Dan kalau kita terus percaya, itu bisa menghambat impian kita, masa depan kita, bahkan bisa membuat hidup kita stuck di tempat yang sama. Maka dari itu, buat kalian anak muda, para Gen Z yang punya impian yang sangat tinggi, atau dengan beribu impian yang ingin dicapai. Ingatlah, bahwasanya mau setinggi apapun kalian bermimpi itu tidak ada salahnya, tapi yang utama dan paling penting dari semua itu adalah, bagaimana kalian akan memulai aksi kalian untuk memanjat impian yang tinggi itu. Jangan biarkan impian itu hanya menjadi angan-angan. Mulailah, persiapkan, dan lakukan semua langkah awal dari impian itu sedini mungkin. Jangan tunda lagi, mulai aksi kecil kalian dari sekarang untuk menjemput impian-impian itu. Kalian bisa mencapainya. Semangat, dan tetap kejar kesuksesan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Sekarang pertanyaannya untuk kalian, dari 4 kebohongan tadi, mana yang paling sering kalian dengar? Dan yang lebih penting, mana yang akan kalian ubah mulai hari ini? Tulis di komentar, karena kita semua ada di perjalanan yang sama. Saya Cuan Gen Z, untuk Gen Z Education.